Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hormati seluruh jamaah Masjid As-Syifa Rasulullah Banjarmasin. Pertama kita Bapak sekalian ya, jangan lupa selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, untuk menunaikan ibadah yang diperintahkannya. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu sekalian, saat ini kita menjadi orang-orang yang harusnya paling bersyukur karena sudah diberi oleh Allah kuncinya surga ya. Karena kan miftahul jannah itu la ilaha illallah. Kita tadi sholat sudah tasawuf awal akhir, ada syahadat, kita menyatakan bahwa la ilaha illallah, berarti di kantong Bapak Ibu sekalian sudah ada kuncinya surga. Jadi kita ini semua adalah calon-calon penghuni surga insya Allah, amin ya. Pada siang ini kita akan membahas sedikit Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kuliah 7 menit kata kita, kan programnya Masjid As-Syifa. Ada hal yang penting yang mungkin kita kadang terlupakan. Ketika kita sudah beramal, itu seakan-akan kita merasa sudah aman. Padahal amal kita ini harus dipupuk, dijaga hingga nanti kita meninggal ya, atau wafat ya, sehingga kita bisa husnul khotimah. Kemudian amal yang kita telah lakukan itu betul-betul tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan penting hari ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita biasakan, kita kadang lupa Bapak Ibu sekalian ya, kita sering membicarakan amal kita atau perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang buruk kadang ya, kalau buruk, atau yang baik sekalian. Mungkin kita tidak sadar ya, misalkan begini Bapak sekalian, ini contoh ya, kita saling koreksi saja untuk kita jadikan pegangan sebagai perilaku kita. Kita kadang tidak sadar, misalkan ngomong gini, waduh ngantuk ya, tadi malam saya tahajud misalnya ya, atau misalkan alhamdulillah saya sudah 3 kali nih dalam sebulan khatam Al-Quran ya. Kemudian ngomong lagi, oh tadi pagi saya sempat ngasih pengemis 50.000 misalkan ya. Itu amal-amal baik yang kadang kita ini terucap. Itu hati-hati Bapak sekalian. Kemudian ada juga kita ini dengan bangganya ngomong amal-amal keburukan yang telah lalu yang kita lakukan. Contohnya gini, oh saya dulu waktu SMA itu sering pacaran, sering bolos misalkan. Atau kemarin oh saya korupsi tapi nggak ketahuan misalkan. Dengan bangganya kita mengungkapkan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sebenarnya orang itu nggak tahu. Pesan penting kita hari ini adalah Bapak Ibu sekalian, satu, bahwa sebaiknya, amannya ya, bahkan kalau saya sendiri, kita jangan pernah membahas amal kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Amal kita sendiri ya, ngomong-ngomong, kalau kita membicarakan amal baik orang itu justru rasa syukur kita kepada orang tidak apa-apa. Makanya kalau memberi contoh sesuatu sebaiknya nggak usah diri kita. Saya dulu sudah beramal misalkan, saya dulu umroh sudah 50 kali misalkan ya. Tapi orang aja dilihat, kan kita punya Al-Quran, punya dalil, punya kisah-kisah ya, punya riwayat, itu jadikan contoh aja. Makanya dalam Islam itu kan contohnya kan Al-Quran dan hadis.
Kenapa kita membicarakan Abu Lahab? Kan membicarakan orang juga, apa atau gibah? Enggak, karena itu untuk mengambil pelajarannya. Tapi jangan pernah kita mengucapkan atau membicarakan amal kita sendiri. Ini sangat penting ya. Mungkin mulai saat ini kita bisa mulai ya. Karena apa Bapak sekalian? Bahayanya apa gitu ya? Membicarakan amal baik itu kalau Rasulullah itu dalam, ini bukan Rasulullah lagi ya. Dalam Quran surat Al-Maun itu artinya begini Bapak sekalian, yang ayat 6 ya. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya dan berbuat riya. Ini dari apa namanya Al-Quran. Kemudian hadis Nabi ini riwayat Ahmad ya, nomor 23630 itu artinya gini Bapak sekalian, riya itu adalah syirik kecil. Nah sekarang saya mau tanya, terus ini misalkan ada diskusi, nggak boleh kita ngomongkan amal kita, baik kita, misalkan saya sudah menyumbang Palestina 1 miliar misalkan. Kecenderungan kalau kita ngomong itu kebiasaannya adalah supaya dipuji orang. Jarang yang benar-benar ikhlas untuk misalkan ini motivasi, jarang. Makanya lebih aman kita, kenapa sih kita cerita-cerita amal kita gitu. Itu yang perlu diperhatikan karena Rasulullah sudah mengingatkan ya. Riya itu adalah syirik kecil. Jadi bahayanya kalau kita ngomong amal baik kita, meskipun amal baik, terselip rasa riya, itu yang jadi menggugurkan amal kita, jadi membakar amal kita. Sayang ya kita sudah beramal banyak, kemudian gara-gara ngomong misalkan begini aja, ini masjid nih, kemudian saya kemarin nyumbang ngecat, wah itu loh, jadi bersih masjid Asyifa, saya kemarin yang ngecat misalkan. Sudahlah, nggak usah dibahas itu. Orang tahu juga meskipun kita nggak ngomong, karena keuntungannya juga nggak ada. Paling kan dipuji terus kemudian senang. Nah setan masuk malah. Jadi kita biasakan sekarang jangan membicarakan, meskipun itu amal baik. Nah kemudian yang kedua ya, membicarakan amal buruk tadi. Amal buruk tadi apa? Contohnya yaitu tadi, saya dulu sering pacaran di SMA, tapi sekarang tobat bang misalkan. Dengan bangganya kita menceritakan dosa-dosa yang sukses kita lalui. Dulu saya pecandu narkoba, sekarang sudah tobat misalkan. Nah sebenarnya terus pertanyaannya, diskusinya apa nggak boleh? Boleh kalau sampean benar-benar ikhlas karena Allah ya, bukan untuk contoh, tapi benar-benar ketika ngomong tuh sambil nangis, oh ya Allah saya dulu dosa. Ini kan enggak. Ketika kita ngomong dengan bangganya, saya dulu bolosan tapi saya lulus kok, ranking saya tinggi misalkan. Kan dengan bangganya meskipun berbuat salah. Nah larangan membicarakan dosa sendiri itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah Nabi kita ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6069 itu mengatakan gini, kulu umati mu'afan ilal al-mujahirin. Artinya apa Bapak sekalian? Seluruh umatku ini dimaafkan kecuali orang-orang yang secara terang-terangan menceritakan dosanya. Justru itu dosa yang tidak terampuni Bapak. Salah satu bentuk dosa yang tidak terampuni. Sampai berbuat jahat, berbuat maksiat, saya dulu penjudi misalkan. Padahal orang nggak ada yang tahu sebelumnya. Berarti ditutupi Allah sudah itu. Tetapi karena sampean cerita, itu justru menjadi Allah sudah menutupi sampean aib kita ya. Tapi kemudian kita membuka sendiri. Nah itu jadi malah menjadi dosa yang tidak akan terampuni. Karena menyia-nyiakan bahwa Allah sudah menutup aib kita. Oleh sebab itu Bapak sekalian, sebagai kesimpulan hari ini ya, kita biasakan gini, setiap amal baik rahasiakan agar Allah yang membalas. Setiap amal buruk rahasiakan agar Allah yang menutupinya. Jadi jangan kita biasa untuk membuka amal-amal kita, baik yang baik apalagi yang buruk. Saya kira demikian Bapak sekalian ya, kultum ini pesan kita mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan ini menjadi berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
kita benar-benar menjadi penghuni surga yang abadi. Terima kasih, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.